Oke, jadi di sini aku mau tutorialkan bagaimana cara mengisinya. Di sini nama mahasiswa tinggal dicari aja nama kita siapa, nama responden sesuai eh, nama respondennya adalah kepala keluarga. Kemudian di sini identitas kepala keluarga jika ada ayah diisi ayah, jika tidak ada ibu diisi ibu. Jika ada keduanya diisi keduanya, jika salah satu tidak ada maka cukup di strip. Contoh pengisian ini pertama nama yaitu Mariati, contoh 50 tahun, status menikah atau janda atau belum menikah. Pekerjaan anggap IRT, pendidikan terakhir yaitu misal SMA, agama Islam, alamat wajib eh, RT 79 wajib. Cukup diisi begitu saja. Nama keluarga, kepala keluarga tergantung jika ada ayahnya, maka ayahnya, jika hanya ada ibunya, berarti ibunya. Contoh, karena ini hanya ibunya, berarti Mariati. Jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga adalah jumlah yang ada di kakak. Misalnya yang ada di kakak saat ini, jika dia dia punya 6 anak, tapi eh, jika dia punya 6 anak, tapi 4 anaknya sudah menikah, berarti dia hanya berempat, gitu ya. Yang sudah menikah, anaknya yang sudah menikah atau meninggal tidak termasuk anggota keluarga. Oke, selanjutnya nama anggota keluarga urut. Misalnya ayah, ibu, anak tertua, anak satu, anak dua, dan seterusnya. Kemudian ini ada enam, ada tujuh anggota keluarga. Misalnya dia hanya 5, berarti diisi sampai 4. Berarti 2, 5, dan 6 tidak ada. Begitu menyesuaikan. Kemudian usia, ini misalnya dia menyebutkan 13 tahun, misalnya kepala keluarganya usianya 40 tahun, berarti di sini misalnya anggota keluarganya 25 tahun, berarti di sini. Kemudian 7 tahun berarti ada di sini. Jika tidak ada, jika hanya segini, jika hanya 5 berarti seterusnya tidak ada. Oke, lanjut pendidikan terakhir masih menyesuaikan. Jika ada ayah ibu, berarti sesuai urutannya, mana tertua. Dan begitu pun jika anaknya jika salah satu anggota sudah tidak ada, berarti ayah atau ibu yang duluan. Ini wajib diisi semua. Imunisasi yang sudah didapat, eh, jika ada ayah, tapi biasanya orang tua dulu tidak ada diimunisasi, jadi anaknya aja. Anak sudah imunisasi apa saja. Kalau jawabnya lupa, jadi tulis saja lupa. Jika tidak tahu, tulis saja tidak tahu. Setiap jawaban menyesuaikan dengan apa yang dikatakan. Golongan darah ada yang tidak tahu dan ada yang tidak ada. Tidak ada ini untuk jika anggotanya keluar hanya 5 dan di sini kolomnya 7. Tapi tidak tahu jika memang keluarganya tidak tahu, dicentang di tidak tahu. Begitupun seterusnya. Kemudian tinggi badan tetap urut, misalnya ayah ibu, misalnya keluarga lengkap berarti ayah, berarti langsung saja, berarti ayah 179, ibu kemudian
ibu 150, kemudian 150, kemudian 168, 116 dan seterusnya. Disebutkan saja angkanya, tapi urutannya tetap ayah, ibu, anak, dan seterusnya menyesuaikan. Berat badan pun juga 86, 75, 53, 54. Menyesuaikan. Hanya tulis angkanya saja. Kondisi kesehatan, eh, gangguan kesehatan terakhir. Jika tidak ada semuanya, maka tidak usah. Misalnya gangguan terakhir itu stroke, berarti penyakit kronik stroke. Namun tetap ditanyakan jika ada penyakit lain. Tekanan darah, tekanan darah tetap sama seperti tadi, seperti berat badan menyesuaikan 120/90 dan seterusnya. Tipe rumah, apakah ini semi permanen, permanen atau tidak permanen, ditanyakan saja. Kemudian kepemilikan rumah, apakah dia pemiliknya atau dia menumpang atau dia sewa. Disesuaikan. Jenis lantai kita tidak perlu tanya, cukup kita lihat. Jika keramik, berarti kita centang keramik. Ventilasi rumah kita perlu tanyakan, ada atau tidak ada. Kalau ada digunakan atau tidak, juga ditanyakan. Kemudian pencahayaan sinar matahari, apakah terang, ataukah remang-remang, atau tidak terkena sama sekali. Kemudian jarak rumah dengan tetangga, apakah bersatu, atau dekat, atau terpisah namun berjarak, atau jarak jauh. Kemudian halaman, apakah ada namun dimanfaatkan atau tidak ada. Pemanfaatan perkarangan rumah, apakah dibuat kebun, kolam, kandang, atau tidak ada. Kemudian berikutnya, sumber air minum, apakah dari sumur, PDAM, atau air mineral, atau galon. Jika air galon, berarti dicentang. Kemudian sumber air mandi, apakah dari sumur, PDAM, atau air sungai. Jika PDAM dicentang, penampungan air, apakah bak, ember, gentong, toren, atau tandon, dan lain-lain. Dicentang, kondisi air di tempat penampungan, apakah di gentong atau embernya itu terbuka atau tertutup, atau apapun di tempat penyimpanannya, terbuka atau tertutup. Terus kemudian kondisi airnya apakah berwarna, berbau, dan berasa, jika tidak, centang tidak. Kemudian frekuensi pengurasannya, apakah seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau hanya jika terlihat kotor, atau tidak sama sekali. Pembuangan sampah, apakah jika dia dijawab sampahnya dijemput atau diambil, berarti TPS. Kemudian apakah ada tempat sampah di rumah? Jika ada, dicentang. Apakah ada gangguan dari tempat sampah seperti bau, serangga, atau tidak ada, atau yang lain, bisa ditulis, diketik. Tapi jika tidak ada, centang saja tidak ada. Berikutnya, fasilitas kesehatan. Apakah di sekitar rumah ada puskesmas? Apakah di sekitar RT ada puskesmas atau praktek mandiri atau klinik? Jika ada ketiganya, bisa dicentang ketiganya. Apakah di mana tempat berobat keluarga biasanya? Apakah di puskesmas, RS? Jika sering di puskesmas, maka di puskesmas. Kebiasaan sebelum berobat, apakah beli obat di apotek? Apakah beli jamu? Apakah dipijat atau dikerok atau dibiarkan? Jika dibiarkan, dicentang. Kemudian biaya pengobatan, apakah BPJS, ditanggung asuransi kesehatan lain atau umum? Menyesuaikan. Penyakit yang diderita keluarga 6 bulan terakhir. Apakah ada di atas? Jika tidak ada yang di atas, bisa diketik di sini. Misal yang lain, misal kolesterol atau lain sebagainya, bisa menyesuaikan. Kemudian berikutnya, status ekonomi pekerjaan kepala keluarga. Jika kepala keluarganya ayah,
Berarti pekerjaan ayah saja. Jika jika kepala keluarganya adalah ibu, maka ibu saja. Eh, Kerjaan kepala keluarga adalah misalnya pedagang di centang, penghasilan per bulan kurang dari 500 sampai 1 juta atau 1 juta ke atas. Kemudian makanan pokok apakah beras, jagung dan lainnya, biasanya beras. Kemudian tempat belanja apakah di pasar, supermarket, minimarket atau atau warung. Selanjutnya, transportasi kendaraan pribadi jika ada ketiganya dicentang, jika ada salah satu dicentang saja. Pelayanan keamanan yang ada, apakah ada polisi, apakah ada satpam, apakah ada siskampling, atau apakah ada ronda. Jika ada ronda dicentang, jika ada polisi dicentang. Eh, Persepsi warga tentang keamanan, apakah mereka merasa aman, tidak peduli, tidak aman, atau was-was. Media elektronik di rumah, apakah ada TV, apakah ada radio, apakah ada HP, atau ada yang lain. Tingkat pendidikan kepala keluarga, apakah SD, SMP, SMA, menyesuaikan. Sekolah yang ada di sekitar, apakah ada TK, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi? Jika ada, bisa dicentang semua. Tempat pendidikan non formal, apakah ada TPA, taman bermain, atau penitipan anak, dan lain sebagainya. Kemudian, tanggapan Bapak tentang masyarakat di lingkungan sekitar. Apa saja yang disebutkan? Tanggapan Bapak tentang masalah masyarakat, apa tetap? Apakah ada organisasi, contoh Karang Taruna? Tanggapan Bapak tentang gotong royong di sekitar masyarakat. Berikutnya, apakah ibu sedang hamil? Jika tidak, maka bisa di-skip. Kapan haid terakhir? Sebutkan saja tanggal atau kira-kira tanggal berapa, ditulis tanggal dan bulannya. Jika tidak hamil bisa di-skip. Jika tidak hamil bisa dipencet tidak ada. Jika tidak hamil bisa di-skip. Jika tidak hamil, jika sudah melahirkan bisa ditanyakan. Eh, Jika sudah melahirkan juga bisa ditanya, apakah setelah melahirkan dulu ibu pernah mengalami keluhan seperti ini, atau jika yang lain bisa ditulis. Ini bisa ditanyakan pada lansia. Ini bisa ditanyakan. Ini juga pada lansia. Eh, ini juga ketika dengan bayi dan balita, bagaimana persalinannya dulu, apakah operasi atau normal, jika normal dicentang, siapa yang menolong, apakah naskes atau lain-lain, kemudian berat badan anak waktu lahir berapa, kemudian berat badan anak saat ini berapa, imunisasi yang telah didapatkan, apakah bayi mendapatkan ASI, jika ya tulis iya, berapa kali, misalnya 3 kali, apakah anak dibawa ke posyandu setiap bulan atau tidak teratur, bagaimana kondisi kesehatan saat ini, jika sehat tulis sehat. Apapun yang disampaikan, tindakan atau upaya penyelesaian yang dilakukan jika ada masalah. Kemudian untuk anak sekolah, bagaimana pola makan anak, teratur atau tidak, bagaimana aktivitas keseharian anak, bagaimana kondisi saat ini,
Apa yang dilakukan keluarga ketika anak sakit? Apakah dirawat di rumah, dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya? Jika dibawa di rumah, centang. Ini untuk yang usia dewasa dan lansia. Apakah ada keluhan saat ini? Jika tidak ada, jika ada, apapun yang disampaikan ditulis. Lewat penyakit, jika tidak ada, cetek tidak ada, kemudian kirim. Oke?